Kalau kita punya hajat, kita punya keinginan, maka ketuklah pintu langit sebelum mengetuk pintu bumi. Jadi yang menentukan hidup kita itu bukan pintu kantor, bukan pintu atasan, bukan pintu calon mertua, bukan pintu orang kaya. Yang menentukan hidup kita itu adalah pintu langit, pintu ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa kita mengetuk pintu langit? Dengan curhat, dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini mungkin kita sering berdoa, tetapi doa kita masih kurang mengadu, kurang mengiba. Kita belajar berdoa dengan mengiba kepada Allah yang dikenal dengan istilah munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi, ampunkan dosa saya. Rabbi, beri saya rezeki yang halal. Rabbi, beri saya jodoh yang soleh. Mungkin bukan hanya diberikan seorang jodoh yang soleh, tapi juga seorang jodoh yang selain dia soleh, akhlaknya baik, dia juga tajir, dia juga romantis, perfect. Karena kita mengetuk pintu langit sebelum mengetuk pintu bumi. Kadang seorang ayah, ibu kecewa kepada anaknya. Kadang saudara kecewa kepada saudara adik kakaknya. Itu hal yang wajar, itu manusiawi. Tapi Allah gak pernah ngecewain hambanya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pernah dibenci sama orang tanpa alasan? Pasti pernah. Pernah membenci orang lain tanpa alasan? Mungkin pernah. Tapi Allah gak. Allah gak pernah ninggalin kamu, wahai hambaku, kata Allah. Apa buktinya? Kalau kita mau lihat-lihat nih masa lalu kita, teman-teman, ketika kita bikin dosa aja Allah gak ninggalin kita, coba. Apalagi ketika kita taat. Ketika kita bikin dosa, kita gak sholat, kita banyak maksiat, kita sombong, kita ingkar, kita menjauh dari kebaikan, Allah gak ninggalin kita, masih ditolong. Apa buktinya? Buktinya kita akhirnya sadar untuk taubat. Buktinya sekarang kita bisa hijrah. Siapa yang bikin kita hijrah kalau bukan Allah? Allah menjadikan perbedaan itu bukan dalam satu hal doang, tapi dalam banyak hal, termasuk cara berpikir seseorang itu beda-beda antara satu dengan yang lain. Angle ngelihat sesuatu itu beda-beda. Ada yang ngelihat sesuatu itu selalu dari sudut pandang misalnya bisnis. Ada yang ngelihat segala sesuatu itu sebagai inspirasi tulisan. Dia penulis, dia seorang sastrawan, jadilah cerita. Intinya angle orang berbeda-beda gara-gara gaya berpikirnya berbeda-beda. Sehingga mungkin objeknya satu tapi kesimpulannya macam-macam. Jangan buru-buru kalau misalnya ada orang berbeda pendapat fikih, kita langsung ngeklaim yang satu nih soleh, yang satu nih nggak soleh, yang satu sunnah, yang satu bid'ah. Belum tentu, bisa jadi dua-duanya sunnah, bisa jadi dua-duanya sunnah, dua-duanya taat, dua-duanya soleh, dua-duanya ikhlas. Tapi namanya angle, cara orang melihat sesuatu itu, pikiran orang itu berbeda-beda. Akhirnya jadilah perbedaan. Amal kita itu bukan yang zahir dulu yang Allah nilai, tapi isi hati dulu yang Allah nilai. Perbaiki niat, kaji dunia. Jaga amal kita dengan menjaga niat. Kita mungkin mudah menjaganya di awal. Bagaimana dengan di tengah ketika sedang melakukannya? Bagaimana dengan di akhir, apresiasi atau celaan orang setelahnya? Bagaimana setelah beberapa tahun setelah kita merasa bahwa ini keren banget, kita istiqomah? Itu akan sangat berpengaruh. Mungkin amal kita banyak, tapi belum tentu semuanya sampai kepada Allah. Dari sekian banyak amal yang kita lakukan, cuma sedikit mungkin yang sampai kepada Allah. Yang sedikit itu hanya yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Kenapa? Cuman itu yang kita gak bisa riya. Sedangkan yang susah kita lakuin malah gak sampai. Kenapa? Mungkin di awal, di tengah, di akhir ikhlas, tapi after years akhirnya kita riya. Mudah-mudahan Allah menjaga amal kita dengan menjaga hati kita. Dengan apa Allah menghibur kita? Allah menghibur kita dengan mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Ketika Nabi merasa lelah, Nabi merasa capek, Nabi merasa lemah, Allah mengingatkan beliau kepada akhirat. Inna a'tainakal kautsar wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Itulah ayat-ayat hiburan dari Allah kepada Nabi ketika Nabi merasa lelah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jangan sedih kalau kamu lelah berdakwah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk beribadah. Jangan sedih kalau kamu lelah untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena lelah kamu akan kami ganti dengan kebahagiaan yang abadi di surga. Karena lelah kamu akan kami ganti, akan kami balas dengan pertolongan-pertolongan di dunia dan di akhirat.
Dan Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti semua lelah kamu akan kami ganti dengan sesuatu yang membuat kamu merasa puas.